Shalom, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita masuk dalam seri pelajaran hidup Kristen yang berbuah lebat, bagian yang pertama, dengan tema kehendak Allah untuk kita berbuah. Kehendak Allah untuk kita berbuah. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perjalanan hidup seorang Kristen harus menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, harus menunjukkan perubahan dan pertumbuhan yang nyata yang dapat dilihat disaksikan oleh orang lain. Kalau mungkin 2 tahun yang lalu kita masih malas berdoa dan hari ini kita masih malas berdoa, itu artinya tidak bertumbuh. Mengapa Allah ingin supaya saya dan saudara menghasilkan buah? Yang pertama, sebagai tanda kedewasaan di dalam iman. Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16 berkata, "Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih." Hanya pohon yang dewasa yang mampu menghasilkan buah, dan pertumbuhan merupakan proses dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita tanam cabai, maka cabai mungkin 6 bulan, 9 bulan baru dia mulai menghasilkan buah. Kalau kita tanam bibit pisang, maka dalam umur yang 12 bulan atau lebih baru pisang itu akan mulai menghasilkan buah. Kalau kita tanam bibit kelapa, maka nanti di usia yang ke-5 atau ke-6 tahun, maka kelapa itu mulai menghasilkan buah. Jadi kerohanian yang masih kanak-kanak itu belum bisa berbuah. Mengapa Allah ingin kita menghasilkan buah? Supaya Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-8 berkata, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Buah yang dilihat dan dapat dinikmati orang lain membuat Tuhan Yesus dipermuliakan. Jangan sampai setelah kita menghasilkan buah, lalu kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 13 menegaskan bahwa kita hanyalah hamba-hamba yang melakukan apa yang menjadi tugas kita. "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak." Apapun yang kita lakukan, tujuannya hanya satu, supaya Bapa dipermuliakan di dalam kita. Mengapa Allah ingin kita menghasilkan buah? Yang pertama, menghasilkan buah adalah tanda kita sudah dewasa di dalam iman. Yang kedua, supaya Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bukti ketaatan dan kesetiaan kita kepada kehendak Allah. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-21 berkata, "Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.'" Buah dalam hal rohani juga harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana buah-buah di dalam kehidupan secara jasmani. Kita hanya perlu menabur benih, kita hanya perlu menjaga pertumbuhan benih, dan Tuhanlah yang akan memberkati sehingga benih yang kita tabur dan pelihara itu bisa berbuah. Nah, kesetiaan dan ketaatan kita itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Marilah kita senantiasa memiliki keinginan untuk berbuah bagi Allah, bahkan berlomba-lomba untuk menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, dan buah yang lebat bagi Allah. Hal tersebut hanya dimungkinkan jika kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan setiap hari, mentaati kehendak Tuhan dalam segala hal. Demikian firman Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.